perkembangan selanjutnya setelah dinyatakan oleh masyarakat Galungan itu pesta panen juga dimaknai sebagai ortonan jagat, biodalan jagat. Nah, niku awalnya biodalan jagat. Jadi kalau makin wenten program namanya Sadkerti, wenten jagat kerti, sebenarnya pada waktu Galungan ini di Dunggulan ini kita masih akan dapat godaan. Godaan walaupun kita udah menyucikan diri. Godaan itu tetap ada. Nah, itu namanya tadi kalau tiga niko. Kalau Dunggulan gitu. Jadi di situ bagaimana kita? Secara fisik kadang-kadang memang orang kalau tidak menyadari bisa merebat di sana. Kenapa? Ini belum punya, ini belum persiapan. Lagi uang nggak ada. Ini Om Swastiastu, pemirsa Semesta Bali Channel, berjumpa dengan saya Gus Purbe dalam podcast Semesta Bali Channel, Harmoni Bali menuju era baru. Beberapa hari ke depan kita akan menghadapi Hari Raya, dan hal itu tentunya akan kita maknai dengan baik. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan ngobrol dengan seorang tokoh masyarakat yang menekuni tentang agama Hindu untuk kita bisa menggali lebih dalam seperti apa pemaknaannya tentang perayaan Pacara di Bali. Tapi sebelumnya izin saya membuka masker, bukan mengurangi makna protokol kesehatan, tetapi untuk lebih mencairkan suasana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mari kita sekarang akan berdiskusi dengan beliau, hadir di studio kita, Bapak Igusti Made Ngurah. Nah, beliau adalah mantan Kakanwil Agama Provinsi Bali dari tahun 99 sampai tahun 2008. Lumayan ya, lumayan panjang ya beliau. Jadi yang panggilnya Pak Ngurah, biar untuk lebih, mohon maaf bukan mengurangi rasa hormat. Pak Ngurah, jadi selamat datang di podcast kami. Semoga sehat, kena, sehingga nanti kita bisa berbicara, berdiskusi, yang mana pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu memaknai utuh Hari Raya Galungan. Mungkin kalau mau dibuka maskernya nggak apa-apa, kan jarak kita sudah cukup jauh. Jarak kita sudah cukup jauh. Saya buka juga dulu ya. Biar lebih dikenal oleh pemirsa Semesta Bali Channel. Baik, Kang Ngurah. Kembali Rahajeng, lagi sehat. Beberapa hari ke depan kita di Bali, khususnya umat Hindu, akan merayakan hari suci agama Hindu, yaitu Hari Raya Galungan. Mungkin masyarakat kita sudah banyak yang secara umum sudah memahami ya, secara sudah melaksanakan. Tetapi tentu ada beberapa hal yang perlu kita lebih dalami tentang Galungan ini. Jadi mungkin Pak Ngurah bisa memberikan sebuah pemahaman pada kita, sebenarnya Galungan itu apa sih? Nah itu biar kita bisa berangkatnya dari sana dulu, pemaknaan tentang Galungan itu apa? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan juga pemirsa yang saya hormati. Kalau berbicara tentang Hari Raya Galungan, tentu kita bicara secara bertahap. Yang pertama, dasar perhitungan
hari-hari suci agama dalam Hindu itu Ya. ada dua macam. Mhm. Pertama berdasarkan perhitungan datangnya sasih, Sasih. Sasih, Ya, bulan. bulan ya. Nah, itu ada Purnama Tilem. Ya, Nah, ya. pada waktu Purnama Tilem ini kemudian dipakai untuk dasar menghitung hari suci. Apakah itu hari suci untuk kita bersama atau feodalan-feodalan di satu pura. Nggih. Nah, itu biasanya yang sudah kita tahu, misalnya Siwaratri, Ya, ya. itu ya. Tilem Kepitu, Ya. berarti perhitungannya sasih itu. Sasih. Di 1 tahun sekali. Iya, datangnya. Ya, tahun baru Saka juga 1 tahun sekali. Nah, yang kedua ada perhitungan datangnya hari suci itu berdasarkan namanya Pawukon. Pawukon. Warigo. Iya. Warigo niki penjabaran daripada Jyotisa dalam agama Hindu. Jyotisa. Oke. Nggih. Perhitungan-perhitungan di situ ada nama-nama hari, mulai dari hari yang satu namanya Eko Waro, Wiwaro dan seterusnya sampai dengan Dasawaro. Iya, iya, iya. Tetapi yang paling banyak dipakai dasar untuk perhitungan hari suci agama itu adalah yang kalau dipertemukan antara Pancawara dan Saptawara. Iya. Pancawaronya itu di Jawa pun dipakai ini. Iya, iya, Ya, iya. Manis kalau di Jawa legi, ya, manis paing, pon, wage, kliwon. Iya, iya. Saptawaronya adalah Redite, Somo, Anggara, Buddha, Raspati, Sukra, Sanis, Cara. Nah, kalau kita berbicara galungan, dia akan ketemu dengan yang Pancawaronya Buddha, lalu Pancawaronya Kliwon, Saptawaronya Buddha. Jadi Buddha Kliwon. Diambil lantas uku apa itu? Uku itu ada 30 uku yang pergantiannya setiap 1 minggu, setiap hari Minggu pergantian. Sekarang jadi uku itu 1 minggu. 1 minggu. Ya. Sehingga 5 kali 7 di 35 hari. 35 hari. Jadi Buddha Kliwonnya itu datang 35 hari sekali. Lalu karena ukunya ada 30, sehingga 30 kali 7 210. Sehingga nanti datangnya galungan Buddha Kliwon uku Dungulan, ukunya itu Dungulan 210 hari setiap sekali. 210 hari sekali. Ya, jadi berdasarkan perhitungan Pawukon. Jadi seperti itu ya cara perhitungan-perhitungan di dalam kalender Hindu ya. Jadi bahwa Buddha Kliwon Dungulan ini yang dimaknai sebagai jatuhnya hari raya Galungan datang setiap 210 hari sekali. Sehingga 1 tahunnya menjadi 210 kali 2. Iya, karena dia 2 kali dalam 1 2 tahun. kali dalam 1 tahun, tetapi tidak semua tahun dia bisa ketemu galungan 2 kali. Iya. Begini. Kalau perhitungan kalender Masehi, galungan itu 7 bulan sekali. Ya. Tapi perhitungan Warigo tadi 6 bulan kalender Bali. Dengan perhitung 35 hari satu bulannya. Berdasarkan perhitungan kalender Bali. Kalender Masehi kan 30 hari. Iya. 30, 31, ada yang 29 dan 28. Kemudian dari perhitungan itu bisa kita singkat seperti Pak Bagus. Kalau galungan jatuh pada Januari, 7 bulan lagi bulan Agustus galungan di tahun itu berarti 2 kali. Kalau dia jatuh pada bulan Februari dalam tahun itu dia akan ketemu lagi September. Kalau Maret ketemu Oktober. Kalau April ketemu November. Kalau Mei ketemu Desember. Kalau Juni enggak. Berarti 1 kali aja galungan pada tahun itu. Jadi harus ada kemampuan khusus ya. Itulah ya untuk ada menghitung, ada perhitungan-perhitungannya bahwa ini kalender Bali itu dihitung 35 hari dalam 1 bulan. Nah, kembali kepada tadi. Seperti apa pemaknaan galungan itu sebenarnya? Dalam pemaknaan ini juga ada pemajuan peradaban. Ada maju peradaban. Sebab di awal orang hanya mengenal namanya pesta panen. Pesta panen.
Kalau zaman dulu orang panen itu karena nganggap padi del, Ya. 6 bulan sekali. Hmm. Mulai dari makal tanahnya itu sampai dengan dia menghasilkan padi 6 bulan sekali. Dia melakukan pesta Setelah panen. panennya. Ye. Sampai-sampai nanti ada upacara mesabun ini. Gitu. Ya, Nah, kemudian dia berkembang lagi. Bukan hanya sekedar pesta panen, tetapi perkembangan selanjutnya kan semuanya ada otonan tuh. Ya. Tumbuh-tumbuhan wenten otonnya. Binatang. Tumpuk nih Iya. ya, kemudian binatang juga. Mm-mm. Apalagi kita punya Ya. juga otonan. Nah, perkembangan selanjutnya setelah dinyatakan oleh masyarakat Galungan itu pesta panen, juga dimaknai sebagai otonan jagat, piodalan jagat. Nah, niku awalnya piodalan jagat. Iya. Jadi kalau makin wenten program namanya Sadkerti, Iya. wenten jagat kerti, sebenarnya pada waktu Galungan ini Pemaknaan pelaksanaan Jagat upacara Kirti. Jagat Kirti. Iya, sebagai hari piodalan Jagat. jagat kerti. Jagat Kirti. Sebab kerti artinya perbuatan mulia sebenarnya. Iya. Nah, Nah, perbuatan ini. mulia. Nah, di dalam hari Galungan kalau kita juga tarik makna seperti niko, Mm-mm. niko adalah untuk kita berbuat mulia, Mm-mm. melakukan jagat ketih atau piodalan jagat. Iya. Nah, kemudian baru berkembang lagi maknanya. Mm-mm. Makna dihubungkan dengan agama, sebab Ya. agama niku adalah dharma. Mm-mm. Dharma adalah kebenaran, Mm-mm. dharma adalah hukum, Mm-mm. dharma adalah kewajiban. Mm-mm. Dalam arti kebenaran niku wahyu, dengan Iya. dalam arti hukum ada dua, hukum alam, Mhm. reta, Ya. kemudian hukum yang kita sepakati kita buat berbagai macam peraturan perundang-undangan. Iya. Yang ketiga, dharma juga kewajiban. Ada kewajiban yang kita bawa dari alam sana Mhm. dan ada kewajiban yang kita sepakati dalam hidup ini secara sosial. Kan? Iya. Tapi semuanya itu adalah dharma. Mhm. Oleh karena itu kita berproses dalam kehidupan ini Mhm. selalu akan muncul ancaman, godaan, bahkan juga bisa dikatakan ancaman-ancam yang membahayakan. Ya. Itu kita lawan setiap saat, Iya. baik yang muncul dari diri kita ataupun dari lingkungan kita. Mhm. Oleh karena itu akhirnya Hari Raya Galungan dimaknai sebagai hari kemenangan dharma Mhm. Melawan melawan adharma. Adharma ini adalah sifat-sifat tentunya yang berlawanan dengan dharma Ya, yang ya. tidak baik. Mhm. Jadi Ya. berarti pemahaman umum yang Ya. ada di masyarakat yang mengatakan bahwa Galungan itu adalah kemenangan dharma melawan adharma setelah proses ini berjalan dan masuknya dengan masuknya konsep teologis. Nah, teologi. sehingga akhirnya dimaknai Galungan itu sebagai hari kemenangan dharma melawan adharma. Iya. Padahal sebenarnya banyak proses sebelumnya Ya, yang memaknai Iya. Galungan itu sendiri. Betul. Berarti makna Galungan luas ya? betul. Banyak sekali ya, atau tidak hanya sebatas kemenangan Iya, dharma iya. melawan adharma sebenarnya. Ini bukan Berarti ada sebuah proses yang berjalan sampai akhirnya masyarakat mengetahui bahwa memahami bahwa Galungan itu adalah kemenangan dharma melawan adharma. Nggih. Jadi setelah kita tahu Galungan itu apa, kemudian makna Galungan itu apa. Nah, khusus kita berbicara di Bali. Tradisi Galungan ini kan sudah berjalan bertahun-tahun. Betul. Bertahun-tahun. Tetapi hanya sebatas ritual. Ya. Ya, hanya bukan hanya sebatas ritual, mungkin hanya sebatas ritual mengikuti kegiatan yang sudah mereka lakoni Secara rutin seperti itu. Bahwa sebetulnya ada sebuah rangkaian. Rangkaian yang perlu kita maknai seperti yang tadi Haji Ngurah sampaikan bahwa ini binatang diotonin, tumbuh-tumbuhan diotonin, manusianya nggak moton. Ini bahaya. Nah, bagaimana kemudian rangkaian kegiatan Galungan ini sebenarnya secara utuh kita bisa
Iya. Jadi kalau kita bicara rangkaian hari suci, Mhm. termasuk galungan, jadi semuanya hari-hari suci agama Hindu ada rangkaiannya Iya. Iya. sebagai sebuah proses. Mhm. Proses apa yang kita inginkan di dalam peringatan itu. Betul. Nah, Betul. kalau di galungan kan kita akan menyatakan diri hari kemenangan Dharma Mhm. Iya. dengan dasar tadi juga Iya. Iya. hari pesta, Mhm. hari otonan jagat. Iya. Nah, itu kan sudah diperjumpakan dia Mhm. pemahaman awal dengan datangnya teologi. Teologi Hindu konsep ini. Hindu, iya, iya. Nah, proses yang selama ini berjalan, kebetulan sekali mulai hari Niki, hari Iya, Niki, iya, 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 hari iya. Kemis, ya, hari Kemis ini itu sudah disebut dengan Kemis Wage Niki, ukunya masih sungsang. Oh iya, Puncak. iya, Kusungsang. Itu disebut dengan Sugian, Sugian. Sugian Jawa. Kenapa ada Sugian Jawa? Nah, kalau besok Sugian Bali. Ah. Ini ada hubungannya dengan kondisi masyarakat kita di Bali. Kan kita bicara di Bali nggih? Ada sejarahnya ini. Nggih, di Bali niko masyarakat kita kan sebenarnya tiga komponen dia. Ah, ya. Ada masyarakat Bali kuno, Bali kuno. lama. Ada masyarakat Bali Ago. Bali Age. Bali Ago itu tidak sama dengan Bali kuno. Oh beda. Ya, tetapi ada orang Bali kuno menjadi Bali Ago, ada juga Bali Apanago, yaitu dari pengaruh Majapahit masuk ke Bali. Ada yang tinggal di gunung, kan Agon itu artinya gunung. Iya, Ada tinggal di gunung. Nah, yang Bali Apanago lebih banyak membawa pengaruh tradisi dari pengaruh Hindu Majapahit. Majapahit. Nah, sehingga saling menghormati. Iya. Bali iya. dihormati, yang datang juga dihormati. Ah, iya, iya, Sehingga iya, iya. ada Sugian Jawa, Sugian Bali. Tetapi kemudian dikembangkan maknanya ke dalam filosofi. Jawa bagi orang Bali itu artinya jauh, Jauh. jauh, Iya, iya. jauh dari diri, jauh dari lingkungan. Apa Hmm. itu? Alam besar atau Buana Buana Agung. Agung. Iya. Oleh karena itu pada hari sekarang ini kalau kita memperingati dengan mengaturkan sesajen, Ya. mengaturkan sesajen disertai doa, doa niko kan harapan. Iya, iya. Nah, kita mengharapkan keharmonisan alam ini, Hmm. alam besar. Mhm. Kalau semua kita sudah melakukan itu, berarti kita semua menghasilkan getaran-getaran kesucian. Iya, iya. Sebenarnya di dalam kita berdoa itu kan yang penting diminta itu getaran kesucian. Sehingga kita juga harus suci lebih dulu, Iya. pikiran paling tidak suci, Mhm. udah itu fisik, itu akan menghasilkan getaran-getaran seperti teori api unggun. Jadi semua berkumpul begitu, membawa getaran yang tembus kepada getaran kesucian. Iya, Di iya, situ bisa kita mengharapkan sesuatu walaupun itu jauh. iya. Tapi karena kita bersama-sama, karena ada hubungan juga unsur Buana Alit, badan kita Iya, ini kan iya, Buana Alit iya, dengan Buana Agung, Iya. maka itu pada waktu namanya Kadimangkin Niki adalah Sugian Jawa, Mhm. untuk berdoa kita mengharapkan penyucian alam, Mhm. di mana kalau alam sudah disucikan, dia akan bisa harmonis. Dari keharmonisan itu kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Iya, iya. Karena seperti kita punya mobil, motor, kalau terlalu banyak karatannya kan Ya, nggak kurang mau. bagus. Ya, jadi perlu ada Iya, iya, pembersihan. iya. Betul, betul, betul. Nah, betul. kemudian besok Niko adalah hari Sugian Bali. Menghormati bagi tadi masyarakat kita, masyarakat Bali kuno, masyarakat Bali Agung, Iya, iya, punya iya. keyakinan yang sama. Iya, iya. Kalaupun tidak bersamaan, ya tidak masalah. Mhm. Ya besok namanya Sugian Bali. Mhm. Dan besok Sugian Bali Niko ada bertemu dengan sebuah rerainan. Mhm. Bukan hari raya, kalau hari raya kan besarnya Iya, hari, iya. tapi rerainan ini lebih kecil, tapi tetap juga namanya hari suci. Besok niku di samping dia adalah Sugian Bali, Mhm. juga ada Kajang Kliwon. Kajang Kliwon. Nah, pada saat Kajang Kliwon itu kesempatan baik bagi kita memberikan suatu laban, pemberian kepada makhluk-makhluk yang biasa suka mengganggu. Ya. Nah, laban. Ya, Ya, ya. paling tidak kalau Kajang Kliwon orang bikin segehan. Ya, Segehan paling sungguhan. minimal lah ya.
minimal nih. Ya, ya. Segahan niku bawang jahe. Nggih. Nah, berdasarkan penelitian secara akademis katanya ternyata bawang jahe itu kalau ada virus itu ketarik ke sana dia. Oh, gitu. Ada katanya penelitian seperti ini kok. Iya. Berarti penglingsir kita dulu sampun memahami itu. Ya, konsepnya Jadi, sudah konsepnya ada. sudah itu sehingga tadi bahwa udah dilaksanakan tapi belum dipahami kan. Iya. Niki mari kita pahami mesegah itu. Mhm. Kalau ada roh-roh yang memang dia sering mengganggu, itu diberi suguhan. Iya. Kalau dia bukan roh tapi hanya unsur-unsur virus dan sebagainya, dia akan bisa masuk ke sana mati di sana. Seperti itu. Iya. Nggih. Jadi apa namanya? Kalau kemudian kita lihat bahwa Sugian Jawa, Sugian Bali itu ada pemaknaan secara teologisnya. Kemudian ada juga pemaknaan historis kan seperti itu ya, sosiologisnya. Tapi masyarakat Bali pada umumnya dua-duanya diupacarain. Jadi Sugian Jawa sembahyang ada upacaranya, Sugian Bali sembahyang ada upacaranya kan seperti itu ya. Nah tadi ada yang menarik, ada unsur-unsur negatif yang mengganggu kan gitu ya. Tentu ini juga baik di alam seperti kepercayaan kita termasuk di dalam diri kita juga. Nah, bagaimana kemudian kita pernah mendengar yang namanya Buta Galungan kayak gitu. Itu seperti apa itu? Buta Galungan itu gimana? Jadi sebelum sampai Niki kan baru hari Jumatnya nggih. Oh iya. Jumatnya Kajang Kliwon dengan tadi Sugian Bali. Iya. Itu bilang dua-duanya diperingati. Iya. Karena yang Sugian Jawa untuk alam besar, yang Sugian Bali untuk Wanalitnya dengan lingkungan kita. Biar sinyalnya nyambung kayak HP ya. Suci semua. biar sinyalnya kuat ini. Getarannya, vibrasinya. Ya, bila perlu 5G sinyalnya. Baru kemudian kita sampai pada hari Minggu nanti. Pada hari Minggu niko seperti tadi kita yang sampaikan, ukunya megentos. Sudah berganti uku dari Sungsang ke Dunggulan. Ya. Di Dunggulan ini kita masih akan dapat godaan. Godaan. Walaupun kita udah menyucikan diri ini. Iya. Godaan itu tetap ada. Tetap ada. Itu namanya tadi kalau tiga niko. Kalau Dunggulan. Jadi di situ bagaimana kita? Secara fisik kadang-kadang memang orang kalau tidak menyadari bisa merebat di sana. Kenapa? Ini belum punya, ini belum persiapan. Lagi uang nggak ada. Ini kalau di masyarakat itu, ini bapaknya belum juga mencari ramuan ya, janur atau belum siap ini sudah 3 hari lagi galungan. Kan paling tidak itu muncul dari diri. Ada sumber pemicu lah. Paling tidak nih maka itu kita diharapkan bagaimana memahami bahwa 3 hari sebelum galungan itu godaan yang besar. Belum lagi kalau zaman dulu nih di penampannya kan harus nampah. Udah minta sama seko untuk nanti dapat juga daging kan. Itu juga bisa menimbulkan persoalan. Niko secara sosialnya. Tapi secara teologi tadi Niko kan begini itu. Di dalam perhitungan uku tadi dan di dalam perhitungan namanya wawaran hari-hari yang 8 itu kan ada istilahnya Sri Indro Guru Yamo Rudra Brahmo Kalo Umo. 210 dibagi 8 tidak nyambung, ada sisa. Kalau bagi 7 nih sisanya pas hari Minggu itu kena perhitungan kalonya. Ya, maka dua lagi ditambahkan supaya perhitungan itu tetap begitu. Iya. Kalau tidak 210 dibagi 8-nya niki yang tidak kena nanti. Biar kena rumus-rumus yang tidak tadi. Kena kalonya itu. Betul, termasuk juga di catur waranya Sri Labo Jaya Benale. Maka 210 dibagi 4 juga ada sisanya 2. Maka itu di situ ada namanya Jaya 3. Ada kalau 3
Kalau Iya. tiga ada jahil tiga. Oh, Pada berambung nih. ya mana yang akan kita menangkan? Iya. Nah, Kembali kalau perjuangan ini. Perjuangan situ. Kalau di situ bisa kita mengalahkan yang kalau tiga, menjadilah Jaya. jaya tiga. Iya, iya. Dari hari Minggu jahil, hari Senin jahil, hari penampan jahil, baru kita melakukan Galungan. tanpa godaan lagi. Berarti kan mulai dari ada penyajan, penyajan galungan, penampan galungan, baru galungan kan situ adanya prosesnya. Lumayan ya, artinya di situ penuh dengan pemaknaan. Oh iya. Artinya perjuangan sebenarnya itu ada di sana. Di sana. Melawan diri sendiri. Yang sehari-hari biasa-biasa kan. yang memang keras di sini. Iya. Belum punya ini, belum punya ini. Itu yang betul-betul, karena apalagi ngelihat tetangga nih persiapannya udah macam-macam nih. Nah, ini godaan pikiran itu yang belum lagi kalau zaman dulu nih kita bilang ya, anak-anak itu memang sudah dekat galungnya saya akan dapat pakaian baru. Beli baju. Minta tanya lagi anaknya. Iya, Siap enggak betul. pakaian baru dan seterusnya. Nah, Ajeng Rah, jadi ini hal ini yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Bahwa sebenarnya pemaknaan galungan itu bukan hanya masalah sembahyang, gitu ya. Tetapi ada makna-makna, banyak sekali makna yang harus kita pahami, pengendalian diri sampai akhirnya kita bisa memaknai bahwa galungan itu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Kan seperti ini, Kak. Jadi di Bali, nah ini kembali kepada cerita-cerita. Ada yang bilang itu beda ulu dan lain sebagainya. Itu ada kaitannya enggak kira-kira nih, Kak? Kalau mau kita ambil intisari daripada sebuah cerita, apapun cerita nike, yang bahasa Bali nike di satuane wenten tatuo. Pemaknaan itu ya. Jadi dalam cerita, setiap cerita ada makna yang Iya. Dikatakan di dalam metodologinya itu pernah galungan tidak diperingati karena sang raja merasa sebagai orang yang harus dipuja, bisa memuja yang lain gitu kan. Nah, di situ kan lalu kebetulan nama desa saya Beda Ulu gitu. jadi pemimpinnya itu yang berbeda pandangannya dengan yang dipimpin. Iya. Jadi perbedaan konsep pemikiran, bukan kepalanya dan badannya yang berbeda. Jadi kan itu kembali kepada pemaknaan sebenarnya ya, bahwa itu dimitologikan dalam bentuk seperti itu. Mungkin juga maksudnya untuk lebih gampang ya buat masyarakat itu menjadi lebih menarik untuk didengar, lebih menarik untuk dipahami, sehingga kalau berbicara dalam konteks sastra seperti itu mungkin tidak banyak masyarakat yang bisa bisa memahami, sehingga dibungkuslah dalam bentuk-bentuk mitologis seperti itu. Nah, tetapi walaupun dia mitologis, kan dia tetap punya makna, atau katakanlah itu tetap mengikat keyakinan kita. Keyakinan kita, seperti contoh misalnya, ini namanya Uncal Balung gitu ya. Nah, itu kan Uncal Balung itu banyak orang menyebutkan Uncal Balung. Sebenarnya Uncal Balung itu apa ya? Seperti apa? Uncal balung itu pantangan. Nah, balung itu kan tulang. Jadi pantangan yang keras, yang memang kita harus maknai dan kita harus terima. Karena memang kalau uncal balung itu ditetapkan semenjak galungan itu sendiri sampai pegat tuaan. Itu kalian paham itu ya. Ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan selama uncal balung itu. Balung. Berarti perhitungan uncal balung itu mulai dari Bude Klion Dumulan sampai Bude Klion Pang. Misalnya perkawinan, pawiwahan, hindari sekali. Di uncal balung itu. Kemudian di desa-desa tertentu, ya banyak di Bali, untuk mengubur mayat.
Tidak boleh Tidak. menjual balung. Ya, ya. Sasah dumun. Nanti habis pegat uang baru. Jadi di Bali perhitungan yang Hitang bilang tadi namanya warige, di samping dipakai untuk dasar mencari perhitungan hari suci, juga dipakai untuk perhitungan padewasan, dewasa ayu. Mana yang boleh, yang tidak, dan memang itu sudah berdasarkan juga hasil renungan dan pemikiran suci dari beliau-beliau zaman itu. Kalau kita melanggar ya kita yang Kena. yang gitu ya. kena. Katakanlah memang Rangno 3 tadi misalnya orang kawin itu bisa enggak, Tidak baik untuk dan bisa cerai menjadi janda. Seperti itu, dan ada bukti-bukti seperti itu. Kenapa? Karena apa yang diperhitungkan di dalam warige nike sebenarnya itu adalah pengaruh planet. Oh, sejauh itu ya. Ya, planet alam berpengaruh pada kita. Kembali Buana Agung dan Buana Buana Alit konsep itu ya. Iya, makanya kalau kita bicara misalnya kita lahir hari Minggu. Planet itu memang planet keras. Kemudian Minggu Kliwon. Tambah keras lagi. Kliwonnya tetapi semua ada positif negatifnya. Ada pasti. baik buruk. Agama Hindu itu memang di situ artinya setiap ada positif negatifnya ada gitu. Maka itu mempengaruhi karakter si kalau orang lahir Senin Wage dengan Senin Pon beda ada karakternya. Oleh karena itu kalau kita secara nasional berbicara pembangunan karakter, kan kita bicara pembangunan karakter setelah orang lahir. Tapi kalau dalam Hindu seperti di Bali, mulai sejak orang akan melangsungkan perkawinan sudah dihitung hari baiknya. Supaya karakter itu bagus. Itu bagian dari doa ya jumlahnya. Doa, harapan semua. Jadi harapan itu mulai dari mencari hari baik itu ada di sana untuk mau padik ya, untuk nanti ngambil, untuk kapan upacaranya. Iya. Di situ sudah terjadi proses pembentukan karakter. Apalagi kalau sang ibu kalau sudah perkawinan hari baiknya sudah, kemudian dalam perkawinan lalu hamil. Pada awal-awal hamil kan orang ngidam. Kita bisa tahu dari ngidamnya itu dia ngidam apa. Dan nanti kita bisa lihat kalau ibunya ngidam suka tidur, lihat aja nanti anaknya. Malas. Nah, kembali kepada konteks tadi, Jumlah. Berarti uncal balung ini adalah perhitungan wewaran gitu ya? Iya. Pantangan. Pantangan. Artinya uncal balung ini adalah pantangan-pantangan yang dihitung berdasarkan perhitungan wewaran tadi mulai dari Buddha Klion Dumulang sampai Buddha Klion Pang atau yang disebut dengan Pegat Wakan. Oke. Nah, sekarang begini Ji. Ini kan setelah galungan, ini ada manis galungan. Ya. Ini manis galungan ini sebenarnya apa? Sebelum manis galungan ini di galungan dulu deh. Ya. Nah ini kita elaborasi galungannya ini. Mungkin sebelum galungan juga nggak, yang namanya penapean kan gitu Penapean ya. Baru penyajian, baru penampakan. Nah itu lagi. Banyak sekali prosesnya. Ya, penapean. 3 hari sebelum galungan itu. 3 hari sebelum galungan itu. Orang bikin tape itu. Iya. Penapean. Tape, tetapi dalam filosofinya nampo nanti gitu. Nampo itu kan membawa. Termasuk sampai penampakan kita nampo, sanggup gitu. Kesanggupan. Kesediaan, kesanggupan. Karena keikhlasan mungkin juga di situ. Iya, termasuk di sana. Jadi penapean, baru penyajian. Zaman dulu selalu Titiang bilang zaman dulu karena ini proses kan. Iya. Orang kan banyak juga suka bikin jajo belek gitu jaja yang lembek gitu, yang bukan kering-kering itu dia bikin 2 hari sebelum galungan supaya nanti bisa dinikmati. Iya, lebih enak dinikmati. Kalau terlalu jauh nanti katos keras ya. Kemudian baru penampan. Penampannya kembali lagi kita sudah sanggup sekali nampel. Sanggup sudah kita akan mendukung. Tetapi pada saat itu ditandai tadi pesta panennya nampak juga. Kita potong babi daging apalah yang lain. Karena zaman dulu itu
6 bulan baru orang ketemu. Nah, Daging. kebahagiaan menunggu Ya. proses dari nanam dan jadi lain pesta sebagainya. keluarga. Ya. Kalau sekarang kan tiap hari bisa. tuh. Nah, Tetap. tapi iya, Tetapi kalau kaitan dengan galung tetap masih jalan. iya. Mudah-mudahan tetap dan kita Harapkan begitu. Iya, tetap. Jadi artinya kebahagiaan galungannya boleh dinikmati, dirasakan setiap hari, tetapi jangan hanya kebahagiaannya saja. Pemaknaannya ini jangan Pemaknaannya pada dihilangkan. waktu penampak Iya. tetap. Karena di sana ada kesempatan kita bertemu keluarga. Iya, iya. Kita bicara ya apalah pengalaman yang sebelumnya. Iya. Baru hari sampai pada galungan. Iya, iya. Galungan itu kan sampun puncak. Puncak Sudah menyatakan diri kita menang Iya. dalam perjuangan. perjuangan. Maka Intinya di- melawan diri sendiri ya Ya, sebenarnya. itu yang pertama. Iya, iya. Nah, disitulah kita mengaturkan rasa bakti kita. Mhm, betul. Pertama rasa bakti kita kepada Yang Widi dan kepada para leluhur Hmm. karena beliau sudah memberikan segala sesuatu untuk kita. Ya, Kita sudah teruji, sudah mampu kita melakukan itu, kita persembahkan. betul. Nah, sekalian kalau kita berdoa kan mengagungkan nama Tuhan dan Hmm. leluhur, menyampaikan sesuatu rasa angai bahagia, Mhm. kemudian tentu memohon segala sesuatu termasuk memohon ya kekurangan kita, Ya. kelalaian kita, kelemahan kita dan memohon petunjuk agar kita bisa lebih meningkat lagi di dalam menjalankan swadharma. Kan? Iya, iya. Baru laris kita mohon secara khusus karena itu ada trisandionya di sana, ada permohonan secara khusus di bagian akhir nika adalah mohon supaya kesalahan pikiran, kesalahan bicara, Santawiyo, kesalahan bertindak, kesantawiyo. ya kesantawiyo ya itu kita mohon secara khusus. Ya. Nah yang lainnya mohon secara umum. Seperti misalnya sarwo prani hitangkara, Ya. semoga semua makhluk terhindar dari penderitaannya. Jadi kita nggak egois di situ ya, Iya. Ji, ya. Tidak hanya memohonkan untuk diri kita Ya, sendiri, tidak. termasuk yang di Sarwo luar. prani. Sarwo prani pun kita mohonkan agar baik. Nah, dalam konteks memohon ini, katakanlah dalam konteks memohon dalam bentuk persembahyangan. Iya. Pada saat galungan itu sebenarnya kita sembahyangnya di mana nih? Apakah di Merajan atau di Pura Kayangan 3 atau seperti apa, Ji? Yang pertama di Meranjang. Karena kita punya keyakinan bertaruh guru. Guru kita tahu guru Rupake adalah leluhur kita. Ya, ya. Maka itu nama Meranjang itu kan Marejanmu. Marejan. Ya, mendekat. Mare dekat. Tempat mendekatkan Ya. diri pada kelahiran kita. Iya, iya. Jadi kepada siapa melahirkan kita? Pada guru. Maka itu di Meranjang biasanya niko di Rong 3 niko ngaturun tumpeng guru. Sebagai tanda kita hormat kepada Iya. leluhur. Bentuk bakti kita Bakti seperti kita. itu. Nah, ampun dan baru terus kalau itu kan untuk leluhur yang lurus sekalian memang kita punya juga pemujaan di tempat Merajan Niko kalau Winter Barmasano ataupun Daksina saja kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tetap selalu. Konteksnya. Ya, Baru ya. kita keluar bisa ke tempat Merajan lebih besar apakah sampai ke Pedarman, Dharma, Rajan Agung, Rajan kan, Agung, gitu. Kawitan. Kawitan. Ya, ya. baru harus ke masyarakat. Nah, Teri paling tidak ke Kayangan 3. Kayangan 3. Nah, ya, Kayangan 3 entah salah satu aja bisa kita jangkau atau ketiga-tiganya Hmm. urusan. Masa 6 bulan sekali nggak mau? Ya ketiga-tiganya? itu kita harapkan. Iya, iya. Ditambah lantas pura-pura yang memang umum yang mampu kita lakukan. Iya, Angkat, iya, kan? iya, iya, nggih. Cukup Jadi udah. seperti itulah proses yang harus kita lalui dalam pemaknaan galungan ini bahwa sebenarnya ini adalah proses penempaan daripada ego mungkin ya. Iya. Bagaimana mengelola ego, emosi dan lain sebagainya sehingga akhirnya kita mendapatkan sebuah kemenangan batin. Iya. Kemenangan batin. Nah, ini yang harus setiap hari semangat galungannya ini harus setiap Ya, hari ada. betul. Walaupun mungkin di dalam konteks teologisnya kita rayakan setiap Budo Kelion Dungulan ini kan sudah Bukan puncaknya ini nih. puncak daripada perjuangan. Kalau ancaman kita tiap hari kita ada. Ya, artinya tiup lilinnya di Budo Kelion Dungulan Iya. itulah puncak Puncaknya sih. puncak daripada perjuangan apa yang sudah kita lakukan selama ini kan kurang lebih seperti itu ya. Tadi kan kita sudah sampai pada puncak nih, Nih. galungan itu. Nih. Nah, tetapi kan rangkaian galungan ini masih ada nih. Iya. Besoknya masih ada manis galungan, ada paing galungan. Nah, seperti apa itu pelaksanaannya? Memang selalu dalam peringatan Hari Raya wonten
peranya ya, Ya, ya. awalnya, kemudian puncaknya, Pasca. baru akhirnya. Jadi kata manis ini Iya. kan rangkaian daripada Pancawaro tadi. Iya, manis. Kliwon, budok kliwon, habis kliwon kan manis, Manis. ya. Ya, ya, ya. Nah, tetapi pemaknaan daripada peringatan itu namanya saja begitu kita merayakan katakanlah ya besar atau ini meriah gitu, Iya, iya, iya. ya masa seketika terus Stop. stop. Jadi ada manis. Iya, biar Manis. masih ada rasa dikit-dikit lah. Jadi orang biasanya niki ngelungsur Bantennya Iya. itu di Manis Galungan. Jadi dia biarkan 1 hari sesajennya itu, nanti di Manis Galungannya Baru dilungsur, Dilungsur. diambil. Di situ juga ada kesempatan bertemu keluarga, Hmm. sambil cerita. Ini yang penting teler diangkat tuh, supaya kita tahu, karena sampai sekarang setiap hari raya yang kita lakukan kita lupa mengadakan evaluasi. Nah, Pada waktu kita merayakan Galungan seperti tadi prosesnya, Ya, ya, sampai dengan puncaknya kita di sudah Galungan, ya. apakah sudah bisa kita rasakan ada peningkatan? Hmm. Kan belum pernah kita adakan evaluasi. Iya, berarti kontemplasinya di Unis Galungan nih. Iya, harusnya di situ. Iya, iya, iya. Iya. Bagaimana? Ya kita secara umum bisa melihat juga masyarakat kita. Apakah sehabis galung dia merengut Nah, atau cerah kan gitu? iya, iya, iya. Kalau merengut mungkin dia banyak utang, jadi utang pada waktu galungan. Ini yang tidak boleh terjadi. Iya, 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 Kan gitu iya, nih. iya. Harusnya begitu habis galung cerah semuanya. Iya. Nah, kalau konteks itu kemudian juga, adakah kewajiban atau pakem atau keharusan pada saat kita merayakan Galungan itu harus begini, harus begini, harus begini, sehingga kita yang nggak punya akhirnya merebat, beribut hanya untuk mengejar sebuah pakem atau bagaimana? Ada ketentuan, tetapi Niko juga ada pilihan. Ada ketentuan, ada Ada pilihan. Fleksibelnya di situ ya? Di situ. Iya, iya. Nah, maka itu wenten istilah desa kalopatre. Kemudian juga ada pilihan namanya yang bahasasan seketan niko nisto madya utama. Ini sama dia utama. Tapi jangan diartikan nisto niko bahasa Bali. Ya. Kalau bahasa Bali nisto memang Jelek. kurang bagus. Ah. Nah, katakanlah bahasa Bali alit gitu Iya. ya. Alit madya utama. Ini pilihan kita Iya, sesuai iya. kemampuan. Iya, iya. Sehingga ketentuan itu tetap berjalan. Lalu pilihan kita sesuai Kemampuan. sehingga ketika kita mengevaluasi diri sesuai udah tidak Iya. ada masalah. Artinya adalah kalaupun kita mengambil yang kecil, Ya, tetap saja maknanya bisa menjadi utama kan gitu ya, Jumlah ya. ya Walaupun bukan berarti yang besar itu yang pasti akan menjadi ya, utama. belum tentu. Kan gitu ya. Oke. Kembali kepada ego tadi nih, Ya. bahwa saya beriatnya memang berdasarkan kemampuan Wan saya dan dan keikhlasan ikhlas. saya, tidak untuk show of force kan gitu ya. Ya, itu Biar jangan- penting. Malah berarti kalau utama upacaranya tetapi dasarnya adalah karena ingin pamer, Adharma, adharma, berarti yang menang tidak adharma dong. utama nih kok. Tidak utama. Nggak jadi utamanya itu. Tidak utama. Jadi tetapi dibalik juga kalau misalnya ternyata kita punya tetapi pura-pura nggak punya kan nggak Nah, boleh itu juga. nggak benar juga. Salah juga ya. Ya, itu. Berarti Iya. harus benar-benar berdasarkan kemampuan dan keikhlasan Iya. kan seperti ini kayak. Karena dengan satu satya kejujuran, di situ baru kita bisa mencapai kesucian. Iya. Sebab semua kita mau kontak dengan doa-doa itu dasarnya harus kesucian. Iya, iya. Kesucian baru kita bisa dapatkan dari kejujuran. Iya. Nah, lanjut sekarang kita berbicara setelah Galungan itu kita berbicara manis. Nah, tadi Manis. bahwa di manis itu terjadi proses evaluasi seperti Iya, yang Jumlah bilang. Iya. Tetapi masyarakat kita lebih banyak mengatakan itu kesempatan untuk melalui kan gitu ya. Tapi lebih kepada mesimo krama mungkin ya Jing Urang ya. Iya, betul. Jadi Niki kan kembali secara teologi, filosofi dan secara sosiologi. Sosiologis. Ya. Sosiologi Niki saling mengunjungi. Nggih, simo krama tadi nggih. Kramo Nggih, dari nggih. kita itu benar Niki. Sehingga leluhur kita dari dulu kalau penampan itu mereka punya persiapan juga.
membikin bukan hanya untuk upacara dan bukan untuk pesta pada waktu Galungan penampan saja penampan atau galungan, Hmm. tapi disiapkan zaman dulu orang bikin buntilan, bikin urutan Oh, itu persiapan untuk sosialisasi. sosialisasi. Iya, iya. Sehingga, Ya, berarti begitu. sudah seperti itu ya. Iya. Tingginya nilai-nilai Iya. yang ditanamkan oleh Iya. para leluhur Iya. kita dibungkus dalam bentuk rangkaian kegiatan Iya, upacara rangkaian adatnya, kegiatan. Iya. galungan ini, Iya. sampai kemudian manis galungan, pahing galungan. Nah, sekarang pertanyaannya gini Jumra, Kuningan ini bagian dari galungan nggak sebenarnya ini, yang Iya. 10 hari laginya ini? Iya, bagian dari galungan karena sehabis manis galungan sebenarnya di manis galungan itu sampun namanya boleh ngelungsur pari dan guru. Iya. Teman-teman. Mm-mm. Maka kalau di Bali orang yang sederhana sekali keadaannya, kalau mau potong gigi, upacara potong gigi mesangi, lebih baik di manis galung nike. Oh, Lungsur lungsuran ring Betara Guru. nyurut ayu seperti Iya, itu ya, iya. benar ya. Jadi nike dinyatakan sebagai sarana untuk kita melakukan upacara. Soalnya kita sudah dapat penugerahan seperti Ya, dari langsung guru ya. sudah di sana, Ken. Iya, iya. Walaupun pelaksanaannya mungkin sederhana. Sederhana. Iya, iya, iya. Ya. Tapi maknanya tetap Iya. utama seperti itu Iya. ya, Ngerah ya. Kan kadang-kadang nike di masyarakat tidak bisa kita sepi gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi kalau di manis galung kan sepi bisa karena semua sudah punya kegiatan kegiatan masing-masing. Sampai kemudian kita sampai Kuningan ini seperti apa korelasinya? Ya, nanti ada rangkaiannya nih karena hari kemenangan Dharma kita juga nedunang leluhur kan. Iya. Untuk menyaksikan apa yang kita bisa mampu persembahkan di waktu galungan itu nedun leluhur sampai ada istilahnya nanti ulian. Kuliah. Ya, ulian berarti ya mengembalikan lah segala sesuatu termasuk tenaga kita pulihkan. Iya, iya. Kemudian genten macak kenagung. Cukan agung. Batas niko. Iya, iya. Ampun genten langsung kembali lagi ke penampan Kuningan. Mulai juga dari penyajiannya, penapiannya juga ada Proses yang hampir sama. Wenten. Iya, Ya, iya. cuman ya tentu lebih kecil Kecil. ya. Sampai dengan penampahan Kuningan. Untuk kita melakukan upacara pada waktu Kuningan. Upacara Kuningan itu adalah penghormatan leluhur secara khusus. Iya, iya. Leluhur siapa? Leluhur kita yang atas keberhasilan beliau katakanlah sebagai hari pahlawannya gitu. Jadi kemenangan Dharma nike. Nggih. Sehingga dikatakan betara-betari leluhur itu pada waktu Kuningan tur mane beliau menyaksikan itu baru nanti dipersilahkan mewali Ke ke Linggih Hida Linggih Suang. Hida. Ya, Jangan kan? ya, ya, ya. Cuman memang wenten dalam masyarakat niki memang perlu juga memahami kita sembahyangnya jangan lewat jam 12 kan wenten Ya, gitu juga ya, di ya, masyarakat. Ada dewa berung katanya. Jadi ada yang mengatakan nanti ide leluhur yang gelisang mewali kan. Wali, Ya. ya, nggih, nggih. Nah sebenarnya nike kalau kita hubungkan dengan kemampuan dalam keseharian, suasana di pagi hari itu suasana yang semangatnya cukup tinggi, Tinggi. sampai puncaknya pada tengah hari. Ngeten nggih. Nggih. Jadi memang cocok di pagi hari nike, Ya. sebab kalau sore itu sudah kita kurang Ya, ya, ya. kemampuan. Jadi suasana tubuh enak, Ya. udaranya, suasana Ya. lingkungan enak sehingga sembahyangnya pun menjadi enak. Ya. Ya. Baik, Jumrah. Ya. Mungkin ini pertanyaan saya yang paling terakhir nih, Jumrah. Nggih. Yang setelah tadi kan kita dibatasi oleh batasan waktu sampai kemudian disebut dengan Budok Klion Pegat Wakan. Iya. Seperti apa Budok Klion Pegat Wakan ini? Sehingga akhirnya ini anggapnya sebagai closing daripada sebuah Ya. rangkaian kegiatan Ya. panjang itu juga. Kalau dihubungkan dengan pengendalian diri, sebenarnya kita setelah pesta pada waktu penampan, mulai hari galungan patutnya melatih untuk puasa Iya, iya. selama 1 bulan sampai dengan Pegat Wakan. Ya puasanya 12 jam. Sehingga zaman dulu seperti tadi disiapkan itu makanan-makanan yang memang bisa diawetkan untuk persiapan buka puasa. Pada saat Pegat Wakan buka semua, Iya. nggih, lebar nggih sami
Maka itu pegat wakan, jadi waktunya sudah Ya. lah. Oke. Ah, 1 bulan dikasih Iya. waktu kita Ah. untuk pengendalian diri daripada proses kemenangan Dharma ini ke Iya, iya. Enta. Nggih, Encik Ngurah. Jadi terima kasih sekali nih. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali, terutama kan ini masalah pemaknaan. Betul. Bahwa kita sudah melaksanakan Hari Raya Galungan itu dengan baik, dengan semua prosesnya mungkin juga dilaksanakan oleh masyarakat Hindu, tetapi pemaknaannya mungkin mungkin tidak sedalam yang Encik Ngurah sampaikan tadi. Bahwa kita berusaha untuk memberikan sebuah pemaknaan yang baik dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih Haji Ngurah atas waktunya bersama kami di sini Semesta Bali Channel. Mudah-mudahan bisa apa yang menjadi diskusi kita, obrolan kita pada sore hari ini bisa memberikan sebuah pemaknaan yang lebih kepada pemirsa Bali Channel. Jadi selalu saksikan tayangan YouTube Semesta Bali Channel agar kita bisa mendapatkan hal-hal positif yang bisa kita bagi untuk para pemirsa dimanapun berada. Kami mengucapkan terima kasih selama hampir 45 menit kita berdiskusi. Mudah-mudahan ini akan memberikan suatu hal yang positif kepada pemirsa Bali Channel. Terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih semua Haji.